Masih ingatkah kalian dengan permainan boy-boyan? Boy-boyan atau bola boy merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh 5 hingga 10 orang. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan lempengan batu yang biasanya berasal dari pecahan genteng dan bola yang terbuat dari kertas atau bola kasti untuk merobohkan tumpukan lempengan batu tersebut. Susunan lempengan dari pecahan genteng tersebut biasanya terdiri dari 0 sampai 9. Nah, dari susunan lempengan tersebut, maka terbentuklah pola bilangan dari 0 sampai 9. Pada susunan pecahan genteng terlihat membentuk pola bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pada peristiwa tersebut, kita misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan himpunan bilangan bulat modulo 10 atau Z10. Akan dibuktikan G merupakan suatu grup terhadap operasi penjumlahan atau G+. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita buat tabel penjumlahannya terlebih dahulu. Karena anggota G terdiri dari anggota 0 sampai 9, maka tabelnya juga terdiri dari anggotanya tersebut. Langkah yang kedua adalah kita mengisikan tabel penjumlahan dengan cara menjumlahkan anggota himpunan G, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 0 ditambah 6 sama dengan 6, 0 ditambah 7 sama dengan 7, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 0 ditambah 9 sama dengan 9, dan seterusnya. Lalu, kenapa pada tabel 1 ditambah 9 hasilnya adalah 0? Karena pada soal diketahui modulonya adalah 10, maka angka 10 akan kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian kenapa pada tabel 2 ditambah 9 hasilnya 1? Karena 9 ditambah 2, 11. Nah, 11 dikurangi 10, 1. Maka pada tabel penjumlahan kita tuliskan 1. Dan seterusnya sampai 9 ditambah 9 hasilnya kan 18. Nah, 18 dikurangi 10 hasilnya 8. Maka pada tabel penjumlahan kita tuliskan 8. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuktikan syarat dari grup, di mana jika dikatakan grup maka akan memenuhi 4 sifat yang merupakan syarat dari grup. Yang pertama adalah sifat tertutup, di mana G tertutup terhadap operasi penjumlahan biasa karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 0 ditambah 5 sama dengan 5, dan seterusnya. Angka dalam tabel penjumlahan ini merupakan anggota dari himpunan G. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Ambil sembarang nilai G, misalkan di sini saya memisalkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3 merupakan elemen dari G. Maka A tambah B tambah C, di mana A tambah B dalam kurung sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, di mana 1 plus 2 dalam kurung sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian A ditambah B ditambah C, di mana B tambah C dalam kurung sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, di mana 2 dan 3 dalam kurung sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Sehingga A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan 6 terbukti.
bahwa G adalah asosiatif. Syarat yang ketiga adalah memuat elemen identitas, di mana adanya elemen identitas atau E sama dengan 0, di mana elemen pada penjumlahan adalah 0, maka E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari G. Di sini saya memisalkan 5 anggota dari G, sehingga 0 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Maka G mempunyai identitas. Syarat yang keempat adalah memuat elemen inverse. Ambil sembarang nilai G. Di sini saya memisalkan 4, nilai 4. Di mana 4 memiliki inverse-nya adalah 6 dan 6 inverse-nya adalah 4. Karena kita lihat lagi pada tabel, 4 ditambah 6 sama dengan 0 dan 6 ditambah 4 sama dengan 0. Maka 0 anggota himpunan dari G, dan maka ada inverse untuk setiap anggota G. Dari pembuktian keempat sifat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan grup. Contoh soal yang ketiga sebagai berikut. Menara Kudus merupakan bangunan bersejarah akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu yang berada di Kabupaten Kudus dan menjadi ikon di Kabupaten Kudus. Bangunan ini mirip dengan candi yang bercorak Hindu yang berada di Jawa Timur, yaitu Candi Jago dan candi yang ada di daerah Bali. Bangunan Menara Kudus disusun atas susunan batu bata dari atas ke bawah yang membentuk suatu himpunan. Berikut aplikasi soal untuk himpunan tersebut. Menara Kudus memiliki susunan bata yang terdiri atas bata besar dan kecil dari atas ke bawah dengan susunan 4, 8, 12, 16 bata yang membentuk menara tersebut. Andaikan jumlah susunan bata tersebut dipresentasikan ke dalam suatu himpunan A sama dengan 4, 8, 12, 16 merupakan suatu grup terhadap operasi perkalian A bintang. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita menggunakan daftar tabel Cayley, yaitu kita masukkan himpunannya bintang atau perkalian 4, 8, 12, 16. Lalu untuk ke bawah 4, 8, 12, 16. Karena di sini yang diminta adalah perkalian, maka kita kalikan unsur 4 dikali 4, 16. 4 dikali 8, 32. 4 dikali 12, 48. 4 kali 16, 64. Dan begitu seterusnya. Samping kiri dikali dengan atas. Lalu kita terbukti bahwa dari tabel Cayley itu kita membuktikan sifat tertutup. Yang pertama, 4 kali 4, 16. 16 merupakan himpunan bagian dari A. Yang kedua, kita ambil 12 bintang 4 atau 12 kali 4 sama dengan 48. 48 bukan merupakan himpunan atau elemen dari A. Dari tabel daftar Cayley dapat diambil 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192, 256 bukan merupakan elemen dari A, maka sifat tertutup tidak terpenuhi. Berdasarkan penyelesaian di atas, pada himpunan A 4, 8, 12, 16 ada beberapa unsur untuk perkalian dua unsur yang tidak menghasilkan elemen di dalam unsur A. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A tidak memenuhi sifat tertutup atau grupoid, maka bukan merupakan sebuah grup.
Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.